Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Prasasti Danuarta Paraguna dengan NIM 255090300111006. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tugas komunikasi ilmiah mengenai tugas pertama yaitu tugas deskripsi dan tugas kedua yaitu analisis. Pada tugas pertama, yaitu deskripsi, mengenai salah satu benda yang saya ambil adalah case handphone. Case handphone atau pelindung ponsel adalah aksesoris penting yang dirancang untuk melindungi perangkat dari kerusakan fisik akibat benturan, goresan, debu, cairan, dan lain sebagainya. Aksesoris tersebut biasanya terbuat dari beragam material seperti silikon, plastik polikarbonat, termoplastik, poliuretan, dan kulit. Case handphone ini juga tidak hanya berfungsi sebagai pelindung saja, tetapi juga sebagai elemen estetika untuk tampilan ponsel. Prinsip kerja utama case handphone adalah melalui penyerapan dan penyebaran energi kinetik yang dihasilkan saat ponsel terjatuh. Berikut adalah mekanismenya. Pertama, penyerapan guncangan. Material yang umum digunakan biasanya adalah silikon, gel, dan termoplastik. Karena elastis dan lunak, ketika ponsel terjatuh, material tersebut menyerap energi benturan dengan cara sedikit berubah bentuk. Yang kedua, penyebaran beban. Benturan yang terfokus pada satu titik akan dengan cepat merusak ponsel. Nah, case ini bekerja dengan mendistribusikan gaya bentur ke area permukaan case yang lebih luas. Yang ketiga, pencegahan goresan. Case berfungsi sebagai lapisan pelindung antara badan ponsel yang sensitif dan permukaan kasar di sekitarnya, seperti permukaan meja yang kotor, sehingga menjaga kemulusan asli ponsel tersebut. Selanjutnya, tugas kedua yaitu analisis benda. Saya menganalisis comprehensive oven gelombang microwave. Artikel ini menganalisis oven gelombang atau microwave secara komprehensif, menguraikan teknologi ini sebagai keajaiban rekayasa elektromagnetik yang berevolusi dari teknologi radar militer Perang Dunia Kedua. Penemuan ini berawal secara tidak sengaja oleh Percy Spencer pada tahun 1945 yang menemukan coklat di sakunya meleleh saat menguji magnetron. Prinsip kerja microwave bukanlah termodinamika klasik, melainkan pemanasan dieelektrik. Perangkat ini menggunakan magnetron untuk menghasilkan gelombang mikro, biasanya 2,45 GHz, yang kemudian disalurkan ke rongga pemasak. Gelombang ini secara spesifik berinteraksi dengan molekul polar, terutama air atau H2O. Medan listrik yang berosilasi cepat memaksa molekul air berputar miliaran kali per detik, sehingga menimbulkan gesekan atau friksi antar molekul yang menghasilkan panas. Desain teknisnya berfokus pada efisiensi dan keamanan. Rongga interior, logam dan pintu jala atau metal mesh berfungsi sebagai kandang Faraday. Desain ini memerangkap dan memantulkan gelombang di dalam rongga, sekaligus mencegah kebocoran radiasi. Piring berputar atau turntable ditambahkan untuk mengatasi masalah titik panas dan titik dingin, atau yang disebut juga sebagai gelombang berdiri, guna memastikan pemanasan yang lebih merata. Artikel saya juga menjelaskan mengapa wadah tertentu aman atau berbahaya. Material seperti kaca dan keramik bersifat transparan terhadap gelombang mikro, sehingga energi melewatinya dan hanya memanaskan makanan. Sebaliknya, jika logam, terutama yang berujung tajam, dilarang karena memantulkan gelombang dan dapat menyebabkan percikan api atau airsing. Salah satu keterbatasan utama microwave adalah ketidakmampuannya untuk mencoklatkan makanan karena suhunya jarang melebihi 100 derajat Celcius. Suhu yang tidak cukup untuk memicu reaksi Maillard. Jadi, sebagai kesimpulannya adalah
Oven gelombang mikro bukanlah kotak ajaib, melainkan puncak dari desain fisika terapan yang cerdas. Seluruh sistemnya dirancang untuk memanipulasi gelombang elektromagnetik dengan aman, memanfaatkannya untuk menggetarkan molekul air dan menghasilkan panas melalui gesekan internal. Baik, sekian presentasi PowerPoint tugas komunikasi ilmiah saya mengenai deskripsi dan analisis suatu benda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.